Halo para sahabat penghobi motor. Hari ini saya akan membahas tentang pengalaman yang sudah pernah saya alami, yaitu mengenai pembelian sepeda motor bekas yang banyak kelemahan serta kerusakan yang ada pada motor tersebut. Bagi para sahabat yang berencana membeli sepeda motor, yang pertama kita perhatikan adalah, sekarang yang perlu kita perhatikan dalam kesalahan pertama adalah rangka, ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi rangka ini perlu kita perhatikan bahwasanya ini adalah rangka daripada hasil rombakan motor-motor mesin lain, ya. Ini mirip, kalau nggak salah, ya, ini mirip rangka motor fiction all dia, kalau nggak salah, ya. Ini bukan bawaan motor trail. Jadi rangka ini bukan rangka asli atau rangka bawaan daripada KLX, ya. Ini kita perhatikan rangkanya ini batangannya lebar. Biasanya kalau bawaan KLX dia ini tipis dia atau kecil, ya. Ini lebar ini. Kemudian ini bagian dari rangkanya, tempat pijakan kaki ini kayak macam di las ini, kalau nggak salah, ya. Ini di las ini. Jadi berikutnya ini dia batangan dari mesin ke rodanya, ya. Ini bukan asli Kawasaki. Ini kalau nggak salah ini dari rangka motor lain ini. Jadi ini dia banyak kali bekas lasnya. Ini nih, ini bekas las ini. Ini rombakan, ya, bukan asli bawaan KLX. Seterusnya yang perlu kita perhatikan bagian bawah kap motor atau bodi motor, ya. Ini besi rombakan, dirombak ini kalau nggak salah. Oke, ya, ini banyak bekas lasnya. Ini dia banyak bekas lasnya. Ini nampak kali kalau bukan bawaan KLX. Sampai ke bawah sini. Selanjutnya ini tutup bannya kita harus perlu perhatikan, ya. Ini goyang dia, karena bukan bawaan, sudah dimodif atau dirombak. Ini bautnya aja nih goyang, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini besi-besinya warna yang sudah mulai lembes, kalau nggak salah. Ini dia banyak bekas lasnya. Berikutnya yang perlu kita perhatikan selain daripada rangka atau tulang-tulangnya, kita masuk pada bagian bodi motor. Di bodi motor ini dia bukan bawaan KLX atau bukan bodi motor KLX asli, plastik. Sampai di tangki, ya. Ini plastik ini bukan bawaan asli KLX. Ini perlu kita perhatikan, ya. Pemasangan stikernya saja di sini sudah nampak. Pemasangan stiker di sini sudah nampak bahwasanya
ini bukan asli bawaan bodi KLX ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah yang terutama dan yang terpentingnya, yaitu bagian mesin ya. Bagian mesin ini kalau kita perhatikan biasanya kalau dia asli KLX itu dia pakai mesin Kawasaki. Nah, jadi di sini ada tulisan Minerva. Di sini ada tulisan Minerva. Jadi di sini sudah nampak bahwasannya ini bukan mesin asli KLX. Biasanya di sini mesinnya Kawasaki. Nah, kemudian bagian mesinnya ini sudah ada bocor ya, olinya keluar. Ini kita perlu perhatikan dari samping sini. Ini ada bekas las dari baut ini ya, itu ada bekas lasnya. Nah, jadi di situ oli sering keluar melewati rangka-rangka mesinnya di sini. Sampai di sini nanti dia keluar ya, dia jatuh ke tanah melewati bagian-bagian rangka mesin ya. Ini sudah dilas bautnya ini dia, ini bekas lasnya, dan ini sering goyang ya. Artinya sudah los, dia bautnya sudah los atau sudah longgar ya, makanya ini dilas. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah stang. Nah, stangnya ini lucu memang. Ini stang bukan asli stang KLX. Ini yang pertama peningginya dan kemudian stangnya. Ini bukan asli bawaan KLX ya. Nah, jadi ini stangnya bukan stang asli bawaan KLX. Ini kalau tidak salah ini hasil daripada stang motor lain ya, seperti motor Bison ya, atau motor-motor yang serupa dengan motor Bison seperti Fiction dan lain sebagainya ya. Yang penting ini bukan bawaan KLX. Nah, seterusnya yang perlu kita perhatikan adalah bagian daripada shock depan ya. Ini shock depannya bukan asli bawaan KLX ya. Ini shock depan ini mati ya, shock depannya ini mati dia. Kalau ditekan ke bawah keras ya. Ini ketika kita tekan di bawah ini keras dia ya, tidak main. Selain daripada shock depan yang perlu kita perhatikan setelah itu, nah jadi ini dia yang pertama dulu ya. Shock depannya ini sudah apa ini namanya, sudah ada bekasnya ini ya. Jadi ini kemungkinan ini udah rusak ini sebelah kirinya. Makanya kalau ditekan dia ke bawah tidak bisa keras, apalagi kalau lewati jalan yang kurang bagus, ini pasti terasa ini. Nah, ini stang depan yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya ini kemarin ini bocor, ini tali rem depan ini bocor tabungnya. Ini saya sudah ganti talinya. Kemarin ini olinya sering keluar ya, lewat tabung ini dia di sini, dan ini sudah saya ganti ke yang baru.
kemarin ini ulinya sering keluar melewati ini sebelum saya ganti. Jadi sekarang tidak lagi karena sudah diganti dengan yang baru ya. Ini dia. Oke, seterusnya tutup bannya ini ya. Ini tutup bannya. Ini tutup bannya, tutup ban yang murah ya. Ini yang murah ya. Oke, macam plastik ya, seperti plastik ya. Tutup ban depan ini tutup ban depan murah ya. Ini kurang berkualitas ya. Dan selanjutnya, nah ini kemarin tali remnya, tali gasnya ini kemarin, ini tali gasnya kemarin ini sudah putus ya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan pada saat membeli motor trail bekas ini, dari gasnya ini kemarin keras dia bawaannya ya, sebelumnya keras sehingga menyebabkan tali gasnya ini putus seperti ini dia. Ini kalau ditarik ke bawah ya, bisa langsung keluar ini. Jadi ini nanti saya akan ganti dan saya beli yang baru, tali gas yang baru ini saya beli ya. Ini tali gasnya sudah putus. Nah, jadi nanti ini saya akan ganti ke yang baru. Dan berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah keadaan daripada suara mesinnya ya. Ini nanti kita perhatikan, saya akan hidupkan mesinnya ini dan kita perhatikan bagaimana keadaan daripada suara mesin nanti. Nah, oke. Bagian mesinnya sudah kena ini. Bagian mesinnya sudah mulai kena, sudah rusak. Di sini ada bunyi-bunyi kata-kata. Nah, seperti itu dia. Ya, ada bunyi kata-katanya di dalam mesin ini, artinya ini sudah mulai kena mesinnya bagian dalam. Ya. Ini perlu diperbaiki. Ini dia kata-kata suara mesinnya kasar ya, suara mesinnya kasar, tidak halus. Jadi ini yang pertama, cara kita mengecek daripada suara mesin ini halus atau tidak halusnya dengan cara yaitu kita tutup bagian knalpot ini dia, kita tutup. Nah, jadi di sini nampak suara bagian mesinnya di dalam. Ini saya sudah tutup pakai tangan. Ini salah satu cara kita mengecek kondisi suara mesinnya. Jadi mesinnya sudah mulai ada suara-suara kasar, ditambah lagi suara ketek itu ya. Ini dia. Ini buktinya kalau mesinnya sudah mulai kena atau sudah mulai rusak. Dan seterusnya ini knalpotnya ini agak lucu memang. Ini bukan knalpot bawaan KLX ya. Kita coba perhatikan knalpotnya, ini bukan knalpot bawaan KLX. Nah, jadi sekian daripada informasi kepada kawan-kawan yang ingin membeli motor bekas seperti motor trail ya. Jadi ketika kawan-kawan ingin membeli motor trail bekas, silakan Anda perhatikan beberapa ulasan yang sudah saya sebutkan tadi ya, mulai dari rangkanya sampai pada mesinnya, bahkan sampai pada keadaan mesinnya di dalam. Nah, jadi
kelistrikan juga perlu diperhatikan. Jika kawan-kawan ingin membeli motor trail bekas, jangan sembarangan kawan-kawan membeli dengan hanya melihat kondisi daripada bagian motor tertentu, ya. Tetapi bagi kawan-kawan, silakan Anda perhatikan detail ke detailnya, ya. Jangan sampai seperti ini sudah banyak kerugian yang sudah dialami ketika membeli motor bekas. Ini banyak sekali yang perlu kita rehab ulang atau diperbaiki, ya. Jadi untuk itu saja dulu, daripada alasan kita kenapa harus perlu memperhatikan dalam membeli sebuah motor bekas yang terutama trail. Jadi saran saya kepada kawan-kawan semuanya, jangan pernah membeli motor bekas sebelum kawan-kawan mengeceknya semua. Boleh kawan-kawan membeli motor bekas, tetapi harus ada mekanik-mekanik yang mendampingi kita untuk mengecek daripada bagian motor-motor tersebut yang ingin kita beli. Bagi yang belum berpengalaman, jangan kita langsung membelinya dengan harga yang lebih rendah, bahkan pun dengan harga yang tinggi, tanpa kita mengecek daripada kondisi motor tersebut. Nah, jadi itu saja dulu informasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Salam dua roda.